Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qurratina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Pengurus Lingkungan, Bapak Pengurus Lingkungan dari RW, ada Pak ya? Sudah ada. Yang saya hormati para pengurus RT dari RT 1 sampai RT 8. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Amanah Ustaz Kardi. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Nurul, Ustaz Suhendi SP dari Majalengka. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Ketua DKM Masjid Al-Ghuraba, Bapak Muhammad Zainuddin. Tidak usah sallallahu Muhammad, namanya Muhammad. Saya ulang lagi, Bapak Muhammad Zainuddin. Jadi kalau sallallahu Muhammad nanti Nabi Muhammad. Bapak Zainuddin, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja serta anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah mengumpulkan kita, yang telah mempertemukan kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul, yaitu di Musola Al-Amanah dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti mengatakan, ketika suatu tempat itu dibacakan berjanji tiba, maka di lingkungan itu akan dijauhkan dari mara bahaya. Di lingkungan itu akan diangkat dosa-dosanya oleh Allah. Di lingkungan itu akan dijauhkan dari yaitu musibah dan bencana. Mudah-mudahan dari sekup yang terkecil ini hidup suasana menghidupkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Virus corona segera cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat itu penting. Dunia ini ciptaan siapa? Allah. Untuk bisa membuka dunia itu adalah kuncinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum makhluk yang lain diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad itu sudah ada di arsy, meskipun secara fisik belakangan. Betul? Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah di arsy, sementara Nabi Muhammad secara fisik diciptakan paling akhir. Makanya disebut Khatimul Anbiya.
para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang Allah Subhanahu Wa Taala, sholawat itu macam-macam. Amalan-amalan kita, sholat, zikir, mungkin ada yang tidak diterima oleh Allah, ada yang langsung enggak itu. Tapi ketika kita membaca sholat, langsung dipantau oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Itu langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis, man sholla alaiya sholatan wahidatan falahu asyru sholawat. Barang siapa yang membaca satu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dibalas 10 sholawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat Bapak pakai yang mana? Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Jangan gara-gara Allahumma sholli ala Muhammad sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berantem. Betul? Gara-gara Allahumma sholli ala Muhammad satunya pakai Allahumma sholli ala Muhammad, satunya pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berantem. Padahal itu adalah budaya penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti halnya begitu tausiah yang akan disampaikan oleh khairul anam. Begitu doang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil, Ustaz khairul anam, istiqomah, semoga diberikan panjang umur Allah. Nah itu baru Sayyidina Muhammad. Bedanya hanya itu, penghormatan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ana, yaitu saya adalah orang yang termasuk wala ibnu Adam, orang yang Sayyidul Adam, ana Sayyidu wala ibnu Adam, saya adalah tuannya anak-anak Nabi Adam. Artinya Nabi sendiri mengatakan saya adalah tuannya para anaknya Nabi Adam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sholawat macam-macam mas. Ada yang bersholawat pakai lisan, ya tadi kita membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Di sana tidak begitu langsungnya nih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala sini hari. Oh dibalasnya nggak gitu lagi. Sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril bunyinya gimana? Sambil nunggu kan lama tuh. Dibaca sholawat juga. Sholawat gimana? Salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholawat secara lisan yang biasa pakai sholawat secara lisan ya nggak apa-apa. Di samping kita nggak sholawatnya nggak pakai suara. Kita yang pakai suara kita, sholawat kita ngusir setan-setan ini, ngusir jin, makhluk halus, gundurwo
yang diem aja, dia namanya sholawat sayun. Tahu nggak? Sholawat sayun, nggak ada suara. Ini teman sampingnya sholawatnya nggak pakai bersuara, langsung dikatakan Sallallahu Muhammad. Kau usah biarin aja, dia nggak pakai bersuara. Mungkin dia dengan membaca sholat dalam hati, dia lebih tenang, lebih tentram, lebih damai. Yang biasa pakai suaranya bersuara, yaitu tujuannya mengusir hantu, mengusir setan, mengusir makhluk halus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah sholat. Luar biasa, amalan sholawat ini luar biasa. Jadi kalau kita ini meminta sesuatu kepada siapa, Pak? Allah. Nah, kendaraannya, jalannya itu bisa dengan cara kendaraan sholat. Yang nggak boleh itu meminta kepada benda atau orang langsung. Bapak-bapak memilih naik jabatan, kebetulan kepalanya itu namanya Zaid. Mohon maaf kalau ada kebetulan ada kesamaan nama Zaid. Begitu dikir terpunya Zaid udah karir saya dianggap Zaid itu yang namanya nggak boleh musyrik. Mintanya kenapa? Karena minta kepada orang, yang mintanya kepada Allah secara langsung kepada Allah, kemudian jalannya lalu pakai istighfar boleh, pakai sholawat boleh. Kenapa begitu penting sholawat ini? Salah satu contoh yang konkret, dan kira Ustaz Dendi bisa ngambil rumah apa itu? Ungkapan lagu ya. Ternyata disolawati. Jadi sebelum ngambil sholawat terus, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat yang lain, sholawat nunjiat misalnya. Apa sholawat nunjiat? Ada sholawat namanya sholawat Allahumma sholli sholatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min aqsal darajat wa tuballighuna min aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal. Ada yang namanya sholawat ibil bulu. Apa? Ayo coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawatiha wa udah dibimbing, udah dibimbing, susah amat itu, nurut susah. Sholawat itu, ya dengan sholawat yang bermacam-macam tadi, bisa Sallallahu ala Muhammad, bisa sholawat ujian, bisa sholawat yang itu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Maulid ini amalan yang paling afdal adalah kita memperbanyak sholawat. Ketika kita membaca sholawat diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Wa rufi'alahu wa khutab lahu hasyra khati'at. Dihapuskan sebab kita membaca sallallahu alaihi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tadi itu dihapus dosa kita 10 dosa. Dosa melihat, dosa ngomel, dosa apa 10 dosa kelompok itu baru sholat, baru 1 sholat. Bagaimana kalau bapak sehari 100 sholat, berapa dosa yang kelompok gara-gara membaca sholawat? Bukan hanya itu, walau ada asyra darajat, diangkat
ada yang diangkat karena nggak ada yang diangkat. Tapi kalau di Al-Ghuraba mungkin ada yang di atas 2 derajat karena tingkat 2. Tapi tangganya banyak, lebih daripada 10, berarti diangkat lebih dari 10 derajat. Nah, makanya ibu sebaiknya kalau ada tanda kalau tingkat di atas. Kalau di atas ada 2 kemungkinan, mungkin diangkat derajatnya, mungkin datanya telat. Para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saking urgennya sholawat itu, bapak-bapak ketika sholat tidak membaca sholawat tidak sah. Betul? Begitu Allahu Akbar takbir dari pertama sampai Assalamualaikum warahmatullahi, pada saat sholat imam enak luar biasa membaca surat apun dadu sampai yang jadi mengantuk-ngantuk. Saking enaknya baca, saking fasihnya. Ternyata pada saat tahiyatul akhir nggak ada sholawatnya. Kira-kira bisa? Kira-kira diterima Allah nggak sholatnya? Tidak. Gara-gara tidak dibaca sholawat. Makanya sholawat di tahiyat akhir itu menjadi rukun. Kalau nggak kita baca bisa tidak sah sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad dan seterusnya fil alamin innaka Hamidum. Ingat, nggak usah diributin sayyidina sama tidak sayyidina. Yang sayyidina pakai dimasukkan, yang nggak pakai jangan pusing. Betul? Setuju? Sudah selesai urusan. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada saat sholat kadang-kadang kita ini mungkin status atau kirim WA. Sudahkah kalian sholawat hari ini? Jawab sudah. Bawahnya ada yang bilang, kalau badan kurang sehat minum susu yang segar. Iklan seiklan, tapi sholat lebih dahulu. Kadang-kadang sholat juga begitu. Anak-anak kita sholat, saking semangatnya remaja, nggak taunya pakai kaos yang tulisannya kopi pahit. Udah begitu sok paling depan, katanya di belakangnya mesa mau ketawa. Gimana? Nggak ketawa, baca kopi pahit. Hidup sudah pahit, kasih kopi lagi. Ya, jadi lain kali hati-hati kalau sholat pakai baju yang polos, bisa biar tidak ganggu yang belakang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya sholawat. Ya. Selanjutnya, ketika kita segala sesuatu itu adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita sedikit. Ada seorang ustaz di kampung, dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, hanya memulai dirinya bahwa ilmu saya tidak bermanfaat. Karena apa? Karena tidak diamalkan. Nggak punya ladang untuk mengamalkan. Karena nggak punya yayasan, karena nggak ditunjuk oleh suku lingkungan itu menjadi pengisi. Dia banyak ilmu agamanya, tapi tidak bermanfaat ilmunya. Akhirnya tertinggali. Dia membaca wirid, yang wirid itu bunyinya begini: Ya Rabbana ya Kudus, Ya Rabbana ya Kudus. Apa lanjutnya? Ajib lana bil ulus, ajib lana bil ulus, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Ulus si orang tadi namanya ulus aja dikit. Ya Rabbana ya Kudus, ya Ajib bil ulus, ya Rahman, ya Rahim, ya Mubin. Ya Allah, berikan kepada kami dan yang maha suci, kumpulkan uang yang banyak kepada saya. Banyak itu. Tapi apa yang dilakukan setiap habis sholat, dipikirkan lama-lama,
ternyata itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki didatangkan oleh Allah yang pada akhirnya begitu dia punya rezeki bikin yayasan, akhirnya ilmunya bisa dikembangkan. Yang semula ilmunya nggak bisa diajarkan ke orang lain karena begitu mendapatkan rezeki dari Allah membuat yayasan dan ilmunya dikembangkan melalui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begini, minta ingin punya rumah yang dibaca zikirnya ya duit, ya fulus, ya fulus, ya fulus, ya fulus, ya fulus, ya fulus terus yang disebut. Bukan minta kepada Allah tapi menyebut ya fulus, bukan ya fulus, ya fulus. Uang berarti mintanya ke bukan kepada Allah, mintanya kepada Allah. Nah, inilah apa mindset kita kepada Allah itu harus begitu. Nah, jangan sampai salah sehingga terjebak di dalam apa? Musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saat ini berkembang juga ingin kaya, ingin berkah dan habib. Terus kadang-kadang saking semangatnya zikir, ada zikir yang begini, ya Rabbana ya Kudus adilana bil Kudus, ya Rabbana ya Kudus adilana bil Kudus. Kertas merah yang bagus dan halus-halus itu dizikirkan. Siapa ukur ke habib yang dia dapat berkahnya, zikir apa begitu? Apa Pak? Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil Kudus, yang merah, yang bagus dan halus. Yang halus, yang bagus, yang halus. Kompak lagi. Nah ini hadirin yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah begitu? Salah nggak? Ya Rabbana minta ke siapa? Kepada Allah. Ya Kudus kepada siapa? Kepada Allah. Rob, mudahkanlah kepada kami untuk dapat uang yang banyak, yang merah-merah, yang bagus, yang halus-halus itu. Salah nggak? Enggak, kan mintanya kepada Allah, yaitu ya Rabbana, ya Kudus, sahil alaina, mudahkan kepada kita, yaitu yang namanya fulus, yang merah-merah, baru, halus, belum masuk kantong. Alhamdulillah. Dan itu kadang-kadang jamaah-jamaah suka ziarah mengirimkan itu ziarah ke Habib siapa berkahnya dan dapat diberkati Habib ini dibaca ya Rabbana ya Kudus sahilana bil Kudus, yang merah-merah, yang bagus dan halus. Yang merah, yang bagus, yang halus. Berhadirin yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang saya sampaikan. Dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita harus mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasilahnya. Yang kedua adalah melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini yang perlu kita hidupkan sehingga nanti sebabnya nanti di yaumul mahsyar, di yaumul mahsyar itu orang yang paling sibuk itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surat Al-Nisa ayat 36, 34 sampai 37, yauma yawmul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Yaumul mahsyar nanti gak ada orang yang paling sibuk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi mondar-mandir ke sana untuk menyelamatkan umatnya yang banyak amalnya begitu lewat sirat, bus langsung mikir ke surga. Yang satunya ini nggak tahunya amalnya lumayan banyak tapi nggak banyak banget, begitu dulu di tengah cemplung masuk neraka. Nabi Muhammad langsung sujud kepada
yang lama. Sujud yang lama. Apa yang dilakukan oleh Nabi agar si umat ini selamat? Kata Allah, ya Muhammad irfa' yasa, irfa' rasak bukti, is'al bukti. Minta akan aku beri. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Salim ummati, salim selamatkan umatku ya Rasul. Ya sudah. Akhirnya ngajak malaikat umat yang diambil dituntun diambil. Akhirnya masuk surga. Umat Nabi Muhammad yang amal solehnya sebanyak biji kurma, kira-kira besar nggak kurma? Nggak ada besar-besarnya. Itu begitu jalan beberapa lama, masuk neraka. Mau sujud lagi, sujud yang lama. Apa yang diminta? Sama, yaitu minta kepada Allah agar menyelamatkan umatnya. Begitu sudah diselamatkan, cari lagi umatnya. Ternyata bekalnya hanya sebesar biji jagung. Amalnya segede biji jagung. Begitu baru melangkah 2 kali, langkah 3 langkah, masuk neraka. Kalau sujud lagi dengan sujud yang lama, dengan sujud yang minta kepada Allah agar diselamatkan, balik lagi nyari umatnya yang amalnya hanya sebesar darah biji sawi, mulkul. Bapak-bapak bisa lihat nggak bisa kalau tanpa alat sekecil itu juga diselamatkan oleh Allah. Dimintakan oleh Nabi Muhammad agar dituntaskan, dimasukkan surganya Allah. Yang terakhir, nggak punya modal amal soleh sama sekali, Pak. Cukup modalnya punya hafalan La ilaha illallah. Itu juga ditolong oleh Nabi Muhammad, dimasukkan surganya Allah. Makanya ada sholawat yang namanya Miftahul Jannah. Untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa menunjukkan sholawat bukan saja di bulan Maulid tapi di sepanjang hidup kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau ada sudut kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq.